salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Tri Sutrisno adalah seorang purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Jenderal Tri Sutrisno merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada era Orde Baru. Namanya dikenal luas di masyarakat Indonesia sebagai mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 yang menjabat pada periode 1993 sampai 1998. Sebelum namanya dikenal sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau telah dikenal sebagai sosok Panglima TNI yang tegas. Perjalanan hidupnya dari seorang prajurit hingga menjadi Wakil Presiden menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah politik dan militer Indonesia. Pada awal Mei tahun 2025, sosoknya menjadi topik hangat karena ikut menandatangani usulan Forum Purnawirawan TNI Polri yang berisi 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Salah satu usulan mereka adalah pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lewat MPR. Tri Sutrisno lahir pada tanggal 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Tri Sutrisno dikenal sebagai sosok negarawan yang jujur, bersahaja, setia, ekologi tinggi, dan berpendirian teguh. Putra terbaik bangsa ini bukanlah seorang yang mau menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan tertentu, dengan kata lain, haus jabatan atau ambisius. Perjalanan hidupnya dari seorang prajurit hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah politik Indonesia. Kontribusi dan warisannya masih terus dibahas dan diperdebatkan hingga saat ini. Tri Sutrisno memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Tri Sutrisno adalah ayah dari Letjen Kunto Arif Wibowo yang dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat karena Tri Sutrisno menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI Polri yang berisi 8 tuntutan politik, seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berita ini membuat heboh sehingga mutasi Letjen Kunto, anak Tri Sutrisno, dibatalkan. Ralat mutasi dilakukan oleh Panglima TNI Agus Subianto terhadap beberapa orang termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo putra Tri Sutrisno. Silsilah dari garis ayah. Tri Sutrisno adalah putra dari Subandi yang bekerja sebagai sopir ambulan. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Mardiah. Sejak kecil hidupnya sudah diwarnai oleh situasi perang oleh penjajah. Tri Sutrisno adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Masa kecil Tri Sutrisno terbilang kelam karena harus menghadapi masa kolonialisme yang membuat keluarganya kesusahan. Tri Sutrisno mengenyam pendidikannya di SD tahun 1942 sampai 1950. Kemudian melanjutkannya ke SMP tahun 1950 sampai 1953. Kemudian melanjutkannya ke SMA. Ketika Belanda melakukan agresi militer, keluarganya pindah ke Mojokerto, tempat ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalion Angkatan Darat Poncowati. Hal ini membuat Tri Sutrisno harus berhenti sekolah dan mencari nafkah untuk membantu keluarganya sebagai penjual rokok dan koran. Di usianya yang ke-13 tahun, ia mulai tertarik untuk bergabung dengan Batalion Poncowati. Namun, tidak ada yang menganggapnya serius. Hingga akhirnya, ia dipekerjakan sebagai kurir. Ia bertugas untuk mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia, serta mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda. Pada tahun 1956, Tri Sutrisno dan keluarganya
kemudian mencoba kembali ke Surabaya, di mana ia dapat menyelesaikan pendidikannya di SMA. Setelah lulus dari SMA, Tri Sutrisno mulai ingin mendaftar di ATKAD Akademi Teknik Angkatan Darat. Pada tahun 1956, Tri Sutrisno mendaftar di ATKAD Akademi Teknik Angkatan Darat. Dia berpartisipasi dan lulus dalam ujian masuk sebelum gagal dalam pemeriksaan fisik. Meskipun demikian, Mayor Jenderal GPH Jatikusumo tertarik dengan Tri Sutrisno dan memanggilnya kembali. Tri Sutrisno berpartisipasi dalam pemeriksaan psikologis di Bandung, Jawa Barat, dan ia diterima di ATKAD. Di ATKAD pula, ia berteman akrab dengan Benny Murdani dan lulus pada tahun 1959. Pengalaman militer pertama Tri Sutrisno adalah di tahun 1957, yaitu ketika ia berperang melawan pemberontakan PRRI. Pemberontakan PRRI adalah kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno. Dia juga terlibat dalam operasi 17 Agustus, operasi Trikora, konfrontasi Indonesia-Malaysia, operasi Seroja, dan pemberontakan di Aceh. Perkenalan Tri Sutrisno dengan Soeharto membuat karirnya melambung, yaitu pada masa operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962. Kala itu, Soeharto yang sudah berpangkat Mayor Jenderal ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Kedekatan antara Tri Sutrisno dan Soeharto terjalin dari tugas tersebut. Meski telah bertemu pada tahun 1962, perkenalan intens keduanya sesungguhnya terjadi pada tahun 1972 atau 10 tahun setelahnya. Ketika itu dalam sebuah seminar tentang pewarisan nilai-nilai 45 di Seskuat Bandung, Mayor Tri Sutrisno tampil memukau, membawakan makalah berjudul Masalah Pewarisan dalam TNI AD dan Integrasi TNI Rakyat. Anak muda berwajah segar dan berperawakan gagah itu rupanya cukup tangkas. Tri Sutrisno sangat tangkas menjawab berbagai tanggapan dari Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib ketika itu, kata seorang peserta seminar. Penampilan itu pula yang membuat Pak Harto dan mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang hadir terkesan. Sejak itu, perwira lulusan ATKAD tahun 1959, yakni Mayor Tri Sutrisno, mulai naik bintangnya. Dari Komandan Batalion Sipur 10, Letkol Tri Sutrisno dinaikkan menjadi Kepala Biro di Suat Mabes Angkatan Darat. Tahun 1974, Tri Sutrisno ditarik ke istana. Sejak itu, ia menjadi ajudan Presiden Soeharto. Adalah Letjen Saidiman Suryo Hadiprojo ketika itu sebagai Deputi Kesat yang mengajukan nama Tri Sutrisno sebagai ajudan Presiden. Latar belakang intelektualnya cukup, lulus dari Seskuat dengan baik dan tugas sebagai Kepala Biro pun baik, kata Saidiman, sebagaimana dikutip di majalah Tempo edisi 20 Februari 1988. Dia kami ajukan juga karena human relationship-nya baik. Itulah memang kekuatannya. Tak cuma Saidiman yang mengajukan nama Tri Sutrisno, Letjen Cokro Pranolo yang ketika itu menjadi sekretaris militer juga termasuk yang menjaring Tri Sutrisno. Kenapa? Ketika itu Pak Harto butuh ajudan yang mendalami masalah pembangunan. Dan perwira pembangunan itu adanya kan di sini. Makanya Pak Tri Sutrisno kami ambil, kata Cokro Pranolo. Dan ternyata pilihan Saidiman dan Cokro Pranolo tak meleset. Tri Sutrisno menjadi ajudan 4 tahun hingga tahun 1978. Dalam periode itu,
Trisutrisno selain pangkatnya naik jadi kolonel, juga merasa dididik dan dimatangkan oleh Pak Harto. Berbagai pengalaman kenegaraan besar dialaminya dari dekat pemegang keputusan, yakni Presiden sendiri. Trisutrisno menganggap bahwa jabatan ajudan Presiden sebagai masa belajar tersendiri untuk menambah mantapnya proses pematangannya sebagai perwira ABRI. Tugas itu dianggapnya berat tapi mulia karena menyangkut keamanan dan ketentraman pribadi Presiden dan keluarganya. Ia kemudian memang amat dekat dengan putra-putri Pak Harto. Dari istana, Trisutrisno dikirim ke Bali menjadi Kasdam Udayana tahun 1978. Dari sana, ia naik menjadi Panglima Kodam Sriwijaya di Palembang pada tahun 1979. Kemudian Pangdam Jaya pada tahun 1982, lalu diangkat menjadi Wakil Kesat tahun 1985. Setelah menjabat sebagai Kesat atau Kepala Staf Angkatan Darat, Trisutrisno ditunjuk menjadi Panglima ABRI. Hanya beberapa hari menjelang sidang umum MPR 1988 menggantikan Jenderal TNI LB Murdani. Disinilah puncak karir militer Trisutrisno, yakni menjabat sebagai Panglima ABRI sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. Selama 5 tahun pada masa kepemimpinannya, TNI terlibat dalam berbagai operasi militer, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat itu, ABRI masih terdiri dari institusi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polisi Republik Indonesia. Banyak peristiwa penting yang terjadi selama Trisutrisno memimpin, seperti meletusnya kembali pemberontakan GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh pada pertengahan tahun 1989, menyusul dibubarkannya Kodam 1 Iskandar Muda. Peristiwa penting lainnya yakni pembantaian Santa Cruz di Timur Timur pada November 1991. Sebagai Panglima ABRI, Trisutrisno memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara, terutama pada masa-masa transisi politik. Kemudian pada Februari 1993, bulan yang sama ketika Trisutrisno berhenti dari posisinya sebagai Panglima ABRI, dan sebulan sebelum MPR dijadwalkan bertemu untuk memilih presiden dan wakil presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Trisutrisno untuk menjadi wakil presiden atau wapres. Max Land dalam bukunya Soeharto vs ABRI at MPR 1 di jurnal Green Left menyebut secara teknis anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk wakil presiden. Tapi aturan tak tertulis dalam rezim Soeharto adalah menunggu presiden untuk mengajukan calon yang dipilihnya. Anggota dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dengan cepat menyetujui pencalonan Trisutrisno, sementara Golkar berupaya memberitahu anggotanya bahwa Golkar tidak mencalonkan Trisutrisno sebagai wakil presiden. Soeharto dilaporkan marah karena telah didahului oleh ABRI. Tetapi karena tidak ingin adanya perselisihan terbuka, Soeharto akhirnya menerima Trisutrisno, dan Golkar mencoba mengecilkan ketegangan dengan mengatakan telah membiarkan pihak lain dan ABRI mencalonkan kandidat wakil presiden mereka. Meskipun telah menerima Trisutrisno sebagai wakil presiden, namun Soeharto merasa tidak senang pada pendampingnya itu. Soeharto menunjukkan sedikit hal dan bahkan tidak berkonsultasi dengannya dalam proses pembentukan kabinet. Pada majalah Tempo edisi 2 Januari 1998 menyebut Trisutrisno sebagai wakil presiden hanya ban serep yang tak terpakai. Saat Soeharto berkunjung ke Mesir pada tahun 1995, Trisutrisno dalam sebuah pemberitaan di Harian Nasional menyatakan jika dalam bisnis, baiknya anak pejabat jangan memakai nama bapaknya. Pihak penguasa marah, dan sejak itu pemberitaan Trisutrisno di harian manapun ditiadakan. Pengabaian lainnya datang pada akhir 1997.
ketika Soeharto harus pergi ke Jerman untuk menerima perawatan kesehatan. Alih-alih mendelegasikan Trisutrisno untuk menjalankan tugas presiden, Soeharto justru menunjuk Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Sebuah KTT APEC juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, alih-alih Trisutrisno. Selama masa jabatannya, Trisutrisno menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi, terutama di penghujung masa Orde Baru yang penuh gejolak. Menjelang era reformasi, ia tetap aktif memberikan perhatian terhadap situasi politik nasional meski berakhir pada tahun 1998. Pada tahun 1998, pada sidang umum MPR, banyak yang menginginkan Trisutrisno untuk mengemban masa jabatan kedua sebagai wakil presiden. Meskipun ada dukungan yang kuat, Trisutrisno tidak berambisi. Pada akhirnya, Soeharto memilih B.J. Habibie sebagai pendampingnya. Meskipun masa jabatannya sebagai wakil presiden telah berakhir, kontribusi dan warisan Trisutrisno tetap dipandang sebagai sosok yang moderat dan diharapkan dapat menjadi jembatan menuju era reformasi. Pada tahun 1998, Trisutrisno terpilih menjadi Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI atau PEPABRI. Ia berhasil membuat PEPABRI bersatu menjadi satu di bawah kepemimpinannya, meskipun suasana lazim pada waktu itu setiap cabang dari anggota bersenjata memiliki persatuan purnawirawan mereka sendiri. Trisutrisno menyelesaikan masa jabatannya di posisi ini pada tahun 2003. Trisutrisno juga menjabat sebagai sesepuh partai untuk partainya Jenderal Edi Sudrajat, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2005, Trisutrisno bersama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, dan Akbar Tanjung membentuk sebuah forum yang disebut Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu. Forum ini mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atas nota kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Hal ini diikuti pada bulan September tahun 2005 dengan kritik terhadap keputusan Yudhoyono menaikkan harga BBM. Trisutrisno agak melunak sikapnya dengan pemerintah setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada bulan September tahun 2005. Yusuf Kala dikirim untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil terhadap GAM dan menaikkan harga BBM. Pada akhir pertemuan, Trisutrisno mengatakan bahwa ia dapat memahami posisi pemerintah dan mendorong orang-orang untuk mendukung pemerintah dalam keputusan mereka. Pada tahun 2011 silam, atau 13 tahun setelah Presiden Soeharto dilengsarkan lewat gerakan yang dimotori mahasiswa, Trisutrisno, mantan wakil presiden sekaligus mantan ajudannya, membeberkan sisi Soeharto sebagai pemimpin yang humanis. Baginya, Soeharto adalah pemimpin yang tidak suka melakukan intervensi. Nama Trisutrisno viral usai disebut tak disalami Jokowi di acara hari ulang tahun ke-79 TNI di Monas pada Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Video tersebut diantaranya diunggah oleh akun Twitter @bangpino pada Minggu tanggal 7 Oktober tahun 2024. Dalam video terunggah, Jokowi awalnya berjalan bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Secara berurutan, Jokowi kemudian menyalami Yusuf Kala dan Budiono yang hadir di lokasi. Namun saat melewati Trisutrisno yang masih dalam keadaan duduk, Jokowi terlihat melewatinya. Jokowi terlihat langsung menyalami istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah. Presiden ketujuh itu terkesan mengabaikan Trisutrisno yang mengenakan seragam TNI lengkap. Pasalnya, Jokowi tetap abai meski Wakil Presiden ke-6 periode 1993 sampai 1998 itu sudah berdiri. Jokowi tak menyalami sang jenderal dan meninggalkan tamu undangan. Mantan Wakil Presiden Soeharto itu pun akhirnya
duduk menatap kepergian Jokowi. Forum Purnawirawan Prajurit atau FPP TNI masih melanjutkan upaya pemakjulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merestui aspirasi FPP TNI yang akan mengirimkan surat kepada DPR. Surat tersebut berisi 8 poin tuntutan, salah satunya perlunya dilakukan pemeriksaan kembali proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden. Tri Sutrisno menuturkan telah mendengar seluruh informasi dan aspirasi yang disampaikan FPP TNI dalam pertemuan pada Jumat 30 Mei 2025. Forum Purnawirawan TNI telah merangkum kaidah dan alasan-alasan yuridis dalam surat permohonan usulan kepada legislator. Mereka menilai diperlukan pemeriksaan kembali proses pencalonan Gibran menjadi Wakil Presiden. Selain menuntut pemakjulan Gibran, Forum Purnawirawan TNI juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih terkecuali mega proyek IKN. Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2 Rempang Eco City, proyek yang merugikan masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya. Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar, melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda, serta mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. 8 butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung oleh Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Pada tanggal 5 Februari 1961, Tri Sutrisno mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi pujaan hatinya, yaitu seorang guru kelahiran Bandung bernama Tuti Sutiawati. Tuti Sutiawati lahir di Bandung tanggal 3 April 1940. Sebagai seorang istri tentara, Tuti pernah menjadi Ketua Umum Dharma Pertiwi pada tahun 1988 hingga 1993 dan Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana dari tahun 1986 sampai 1988. Tuti Sutiawati merupakan anak pertama dari 12 bersaudara dari pasangan Sukarna Prawira dan Ana Hasanah. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 7 orang anak, yaitu yang pertama bernama Nora Tristiana, lahir tanggal 5 April 1962. Ia adalah seorang dokter gigi. Nora Tristiana menikah dengan Ria Mizard Riyakudu, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan, mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nora Tristiana tidak menempati posisi publik, tetapi dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ia adalah sosok keibuan yang memiliki pengaruh kuat dalam keluarga besar. Dari pernikahannya dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama bernama Riano Patria Amanzita, yang kedua Dwinanda Patria Norianza, dan 3 Trinanda Patria Nugraha. Yang kedua bernama Taufik Dwi Cahyono. Dr. Taufik Dwi Cahyono, MSc, berkarir sebagai dosen di Universitas Pertahanan atau Unhan. Turut mendedikasikan dirinya di bidang pendidikan strategis. Pada Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022, ia memaparkan hasil disertasinya di hadapan ketua sidang, promotor maupun penguji berjudul Rancang Bangun Horseman Autonomous Buoy System untuk Static Unmanned Maritim Border Patrol guna meningkatkan stabilitas keamanan maritim dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Taufik Dwi Cahyono lulus sidang terbuka studi doktor
Ilmu Pertahanan. Ia menyandang gelar Doktor Konsentrasi Teknologi Teknikal pertama. Yang ketiga bernama Firman Santiabudi. Lahir tanggal 17 November tahun 1965. Ia adalah seorang purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Firman lulusan Akpol tahun 1988. Berpengalaman dalam bidang lalu lintas. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Asisten Logistik Kapolri. Firman Santiabudi menikah dengan Ersinta Ratuningrat dan memiliki 3 orang anak. Yang keempat bernama Nori Chandrawati. Nori aktif sebagai Ketua Yayasan Krida Nusantara yang menaungi berbagai institusi pendidikan di Bandung. Ia menikah dengan pria asal Probolinggo bernama Marsda TNI Danang Hadi Wibowo. Marsda TNI Danang Hadi Wibowo lahir pada tanggal 9 Desember 1966. Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1989. Kini, ia tengah bertugas sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara sejak 14 Juni tahun 2024. Sebelumnya, ia sempat menduduki posisi Pasahli TK 3, bidang Intekmil dan Sumber Panglima TNI pada tanggal 1 April tahun 2024. Yang kelima, Isvan Fajar Satrio. Isvan Fajar Satrio adalah Ketua Umum Persatuan Putra-Putri Angkatan Darat atau PPPAD dan Ketua Pengawas Yayasan Krida Nusantara. Ia dikenal sebagai aktivis pendidikan. Yang keenam bernama Kunto Arif Wibowo. Kunto Arif Wibowo lahir di Malang, Jawa Timur, tanggal 15 Maret tahun 1971. Kunto mewarisi darah militer dari sang ayah dan menunjukkan kualitas serta prestasi luar biasa dalam karir militernya. Lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini mengawali karirnya sebagai Komandan Peleton di Batalion Linut 502 Ujwala Yuda. Kemudian melesat menempati berbagai posisi penting seperti Komandan Batalion 500 Raider dan Brigif 6 Trisakti Baladaya dan Rem 044 Garuda Dempo, Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat dan Pangdam 3 Siliwangi. Kiprah Kunto mencerminkan dedikasi serta kapabilitas strategis dalam dunia pertahanan. Penugasan-penugasannya di satuan elit seperti Yonif 500 Raider dan berbagai jabatan strategis di Kostrat dan Kodam menguatkan rekam jejaknya. Namun kontroversi terkait mutasinya pada April tahun 2025 kembali membawa nama Kunto ke sorotan publik. Meskipun akhirnya Kunto dikembalikan ke posisi semula, peristiwa tersebut memicu diskusi tentang hubungan antara dunia militer dan dinamika politik keluarga nasional. Banyak pihak yang menilai bahwa tekanan politik terhadap Trisutrisno berimbas pada karir anaknya. Meski begitu, Kunto tetap menunjukkan sikap profesional dan loyal terhadap institusi, menjaga integritasnya sebagai seorang prajurit yang mengutamakan tugas negara. Kunto Arif Wibowo kini menjadi seorang perwira tinggi di dalam TNI Angkatan Darat, berpangkat Mayor Jenderal atau Maijen TNI. Di TNI Angkatan Darat, Maijen Kunto diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Komandan Kodiklatat atau Wadan Kodiklatat. Jenderal Bintang 2 ini sudah menduduki posisi sebagai Wadan Kodiklatat sejak Juli tahun 2023 dan kini menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I. Kunto Arif Wibowo menikah dengan Indira Paramita dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Senin, meninggal saat di kandungan ibunya pada usia 4 bulan. Sedangkan anak kedua bernama Kinan Fiabiayi yang kini dinas di Yonif 502 Jabung Malang, Jawa Timur. Yang ketujuh,
Natalia Indrasari. Natalia Indrasari berprofesi sebagai psikolog keluarga di Amerika Serikat. Ia mengantongi lisensi resmi di Iowa, Virginia, dan Hawaii. Selain anak dan menantu Tri Sutrisno, yang mengikuti jejaknya adalah cucu Tri Sutrisno. Yang pertama bernama Letu Dwinanda Patria Norziansyah. Ia terbilang sukses mengikuti jejak sang kakek dan ayahnya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dwinanda merupakan salah satu perwira TNI Angkatan Darat yang aktif berdinas. Di institusi TNI Angkatan Darat, Dwinanda berpangkat Letnan 1 atau Letu. Dwinanda Patria Norziansyah adalah putra dari pasangan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Triakudu dan Nora Tristiana. Nora Tristiana adalah putri Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Itu artinya bahwa Letu Dwinanda Patria adalah cucu dari sang jenderal sepuh. Selain itu, Dwinanda juga memiliki seorang kakek dari pihak sang ayah yang menjadi pejuang kemerdekaan. Ia adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mustamif Riyakudu. Mustamif merupakan ayah dari Ria Mizard Riyakudu. Yang kedua, Letda Kinanvi. Letda Kinanvi juga mengikuti jejak sang kakek dan juga ayahnya menjadi prajurit TNI. Kinan adalah putra dari Majen TNI Kunto Arif Wibowo. Kinan merupakan cucu dari Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Saat ini, Kinan berdinas di Brigif Para Rider 18 Trisula Jabung Malak. Tidak berbeda dengan sang ayah, Kinan terlihat begitu tampan dan gagah. Bahkan parasnya disebut mirip Majen Kunto ketika awal berkarir di militer. Letnan II Kinan lantas banyak didoakan agar bisa menjadi penerus dan berkarir seperti sang ayah. Terlepas dari pusaran politik yang sedang dihadapi Tri Sutrisno, keluarga Tri Sutrisno menjadi contoh keluarga militer yang sukses menempatkan anak-anaknya dalam berbagai bidang dengan kontribusi nyata bagi bangsa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikianlah silsilah dan biografi Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.